Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susinul Putri, NPM 2370201069 dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi, dosen pembimbing Bapak Riswanto. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih. Komunikasi antar pribadi perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Proses penyampaian pesan yang terjadi saat komunikasi antar pribadi berlangsung tidak dapat diubah atau diulang kembali. Komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi, serta memerlukan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Masuk ke materi yang kedua, yaitu ada proses komunikasi antar pribadi. Ada 5. Yang pertama, pengiriman pesan. Proses komunikasi dimulai dengan pengiriman pesan dari sumber ke tujuan. Pesan ini dapat berupa kata-kata, gambar, atau simbol yang memiliki makna yang jelas. Kedua, penerimaan pesan. Penerima pesan harus menerima dan memahami isi pesan yang dikirimkan. Penerimaan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti mendengar, membaca, atau melihat. Yang ketiga, interpretasi pesan. Penerima pesan harus mampu menginterpretasikan makna yang terkandung dalam pesan. Interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan makna yang terkandung dalam pesan dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Yang keempat, ada respon. Setelah penerima pesan memahami dan menginterpretasikan pesan, ia harus memberikan respon yang sesuai. Respon ini dapat berupa balasan, pertanyaan, atau tindakan lainnya yang relevan. Yang kelima, pengawasan. Proses komunikasi antar pribadi memerlukan pengawasan agar pesan yang dikirimkan tidak terdistorsi atau terlalu jauh dari makna yang diinginkan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti meminta konfirmasi, balasan, atau membantu hasil tindakan yang diambil. Dalam proses komunikasi antar pribadi, faktor-faktor seperti kepercayaan, emosi, dan budaya juga mempengaruhi aktivitas komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan memperhatikan faktor-faktor ini agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, ada tujuan komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi antar pribadi adalah membantu mengembangkan hubungan interpersonal seseorang, mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain, serta memungkinkan seseorang memperoleh respon secara langsung. Dalam komunikasi antar pribadi, tujuan utama adalah mengurangi terjadinya konflik, memperoleh informasi, hingga mendeteksi kebohongan. Contoh paling mudah dipahami dari komunikasi antar pribadi adalah antara dokter dengan pasien, guru dengan mahasiswa, pedagang dengan pembeli, dan lain-lain. Tujuan komunikasi antar pribadi juga melibatkan pengembangan komunikasi yang suportif atau akurat, terutama dalam situasi yang memerlukan interaksi langsung antar individu. Selanjutnya, materi keempat, pentingnya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses penting dalam interaksi manusia yang memungkinkan individu memperoleh informasi yang baru, mengurangi ketidakpastian, dan mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi antar pribadi, seseorang dapat memperoleh respon secara langsung dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Tujuan komunikasi antar pribadi meliputi memperoleh informasi, mengurangi konflik, mendeteksi kebohongan, dan mempengaruhi orang lain. Komunikasi antar pribadi juga memungkinkan seseorang memahami orang lain lebih baik, memprediksi apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan tindakannya, serta membantu dalam pembangunan harmonisasi keluarga. Dalam konteks profesional, komunikasi antar pribadi sangat penting dalam bidang kesehatan, seperti antara dokter dengan pasien, guru dengan siswa,
dan petugas kesehatan dengan masyarakat. Materi yang kelima atau materi yang terakhir yaitu contoh komunikasi antar pribadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu berkomunikasi dengan keluarga, bercerita tentang pengalaman selama kuliah, bercerita tentang keseharian selama di kos atau lingkungannya, dan berkomunikasi bersama keluarga juga dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti panggilan telepon, video call, atau SMS. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.